Masih bersama kami di Good Morning, pemirsa tentu Anda juga sudah mendengar cerita tentang Sulami yang sudah hampir selama 20 tahun. Sulami, warga Sragen, Jawa Tengah tidak bisa menggerakkan badannya. Sebuah penyakit langka yang menyerang tulang dan persendiannya membuat seluruh tubuhnya ini kaku. Iya, dan tentunya kondisi ekonomi juga yang sulit membuat Sulami tidak bisa mendapatkan akses setelah pemberitaan yang gencar. Akhirnya Sulami ini bisa mendapatkan perawatan intensif secara gratis di rumah sakit. Sejak Rabu 25 Januari, Sulami akhirnya mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Muwardi Solo, Jawa Tengah. Kementerian Sosial menjamin biaya pengobatan Sulami melalui BPJS Kesehatan. Penyakit langka yang diderita Sulami dalam dunia medis disebut bambu spin atau punggung bambu. Penyakit dengan nama ilmiah ankylosing spondylitis ini disebabkan faktor genetik atau keturunan. Kita akan membentuk tim untuk Bu Sulami ini yang akan diketuai oleh Dr. Arif Nuruddin, spesialis penyakit dalam. Beliau juga konsultan. Nah, ini sementara kita masih menduga bahwa ada kontraktur daripada sendi yang di seluruh tubuh. Nah, sementara kita temukan juga bahwa ada spondylosis, ada ankilosis, dan juga ada abses atau luka di daerah kaki sebelah kanan. Hampir 20 tahun lamanya tubuh Sulami mengalami kelumpuhan secara bertahap. Berawal ketika Sulami berusia 10 tahun, sebuah benjolan tumbuh di lehernya. Benjolan itu menyebabkan sakit yang terus menjalar ke tulang belakang. Karena sakit yang dideritanya, Sulami hanya mampu bersekolah hingga tamat sekolah dasar. Penyakitnya bertambah parah hingga hanya bagian jari tangannya yang bisa digerakkan. Anggota tubuh lainnya sudah sangat sulit untuk bergerak. Persendiannya pun menjadi kaku. Ini nggak langsung kaki, tapi bertahap. Tangan satu, terus kakinya satu lagi, terus tangan satu lagi, terus kaki lagi. Terus ini mungkin sudah 10 tahun lebih langsung seperti ini. Sulami memiliki saudara kembar bernama Paniem yang juga mengalami sakit yang sama. Namun, Paniem sudah meninggal dunia pada tahun 2012 lalu. Pun pinten-pinten tahun, Mama. Pun tahun sangat kok. Nek ansale awit sepindah, niku saweg 38. Bringgil ngaten niku suwi. Lah nggih kula urutne teng pundi-pundi nggih. Mboten manten. Pun teng rumah sakit, Mbak. Empun, untuk Solo napa. Nggih niki sik kertas kula nggih lare kalih kembar niki. Sing setunggal Tilar. Sejak kecil, Sulami hanya hidup bersama dengan neneknya di rumah yang sangat sederhana di desa Selorjo, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah. Untuk menyambung hidup, Sulami dan neneknya mengandalkan bantuan beras miskin atau raskin dari pemerintah. Setelah sekian lama hanya bisa pasrah menanti keajaiban atas kesembuhannya, kini harapan Sulami akhirnya muncul setelah pemberitaan yang gencar mengenai sosoknya sebagai manusia kayu. Julung Sintawati, CNN Indonesia. Ya, untuk mengetahui kondisi Sulami terkini kita sudah terhubung dengan Ibu Susi, adik Sulami yang saat ini sedang menunggu perawatan Sulami di RSUD Dr. Muwardi Solo. Ya, langsung saja kita tanyakan bagaimana kondisi dari Ibu Sulami sendiri. Selamat pagi Ibu Susi, bagaimana saat ini kondisi Ibu Sulami? Sudah lumayan membaik. Sudah melakukan apa saja Ibu pagi hari ini Ibu Sulami? Tadi habis mandi, terus sekarang berbaring lagi. Ibu Susi, saya ingin Ibu Susi bercerita sedikit begitu ya. Jadi awalnya Ibu Sulami ini mengalami penyakit yang selama ini kita sebut apa ya, tidak bisa bergerak begitu. Itu gimana ya Ibu Susi ya? Apanya ya Pak? Ceritanya awalnya tuh seperti apa? Awalnya tuh katanya kelas 3 itu ada benjolan di leher dan lehernya nggak bisa digerakkan. Terus? Ya terus lambat laun satu persatu anggota tubuhnya nggak bisa digerakkan.
di usia keberapa sampai akhirnya Ibu Sulami ini sudah mulai susah bergerak begitu, Bu Susi? Sekitar 12-an tahun. Oh, 12 tahun. Jadi ini sudah lama sekali ya. Nah, saat berobat, apakah ditolak sama rumah sakit atau bagaimana ceritanya ya Ibu Susi ya? Kalau masalah itu saya nggak tahu. Karena kan sudah lama begitu ya, harusnya kan sudah ke rumah sakit juga. Nah, kenapa tidak berobat? Dulu sempat ke rumah sakit, Terus, cuman katanya pulang lagi. apa Waktu itu kan saya nggak ada di sini, saya di Jakarta. Oh gitu. Tapi apakah masalahnya masalah biaya atau apa ya, Bu Susi ya? Kalau itu kurang tahu. Berarti sejak umur 13 tahun kira-kira Ibu Sulami sudah sulit bergerak. Bagaimana kegiatan sehari-hari Sulami? Siapa yang membantu di sana? Ya membantu sih Mbah, tetangga sekitar. Jadi dibantu sama Mbah gitu ya. Kalau orang tua sudah atau masih ada orang tua, Bu? Ibu masih ada, cuman kena gejala stroke. Oh, Bapak? Bapak sudah nggak ada. Oke, berarti setelah Sulami akhirnya bisa masuk rumah sakit, apa kata tim dokter atau juga tim medis di sana? Ada pengobatan apa saja nanti akan dijalani oleh Sulami? Kalau itu saya kurang tahu juga. Ibu Susi, gini, setelah sekarang kan masuk ke rumah sakit nih ya, Ibu Sulami sudah bisa berobat, ditanggung begitu kan. Ibu Susi pasti kan ngobrol-ngobrol nih sama Ibu Sulami. Itu Ibu Sulami ngobrolnya apa aja, ngomong apa aja sama Ibu Susi? Ya seneng udah bisa berobat. Terus ada lagi kata-kata Ya, dari ini Ibu? badannya juga udah agak enakan. Apakah sudah ada yang bisa digerakkan sekarang anggota badannya atau bagaimana? Ya udah agak perubahan, kakinya udah sedikit bisa diangkat. Baik. Jadi ada perbaikan lah gitu ya, ada lebih enakan gitu Ibu Sulaminya ya? Iya. Ya, dan pastinya juga kita berharap yang terbaik untuk pengobatan Ibu Sulami yang akhirnya ini sudah bisa mendapatkan perawatan gratis begitu untuk di rumah sakit. Yang paling sering dikeluhkan oleh Ibu Sulami apa? Mbak nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngeluh ya sama sekali? Enggak, selalu pasrah. Pernah nggak Ibu Susi ngobrol sama Ibu Sulami terus Ibu Sulaminya nangis gitu terus berharap seperti apa misalnya? Nggak pernah. Jadi kalau menurut Ibu Susi, Ibu Sulami ini kakaknya Ibu Susi ini orang yang seperti apa sih? Wanita yang seperti apa Ibu Susi? Ya orang yang tegar dan dia selalu pasrah aja. Oke, baik. Ibu Susi terima kasih ya. Tolong sampaikan salam kami sama Ibu Sulami. Semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti seharusnya, seperti semestinya. Iya, karena sudah cukup lama, sejak umur 13 tahun sudah sangat sulit menggerakkan badannya begitu karena terserang penyakit langka tersebut.